والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sidang salat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Azza wa Jalla kembali terus memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam. Kenikmatan untuk bisa memprioritaskan keridhaan Allah Subhanahu daripada hawa nafsu dan ambisi kita. Kita keluar menuju panggilan Allah Subhanahu, yang itu adalah sebagai bukti bahwa kita benar-benar istislam lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Keberlepasan penyerahan mutlak diri kita kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Semoga Allah memberkahi dan menjadikan apa yang kita lakukan ini semuanya diterima dengan sebaik-baik penerimaan di sisinya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian terkait dengan tafsir Al-Muyassar, masih di dalam surah Al-Bayyinah. Kita akan masuk di dalam ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahanam, kekal selama-lamanya di dalamnya, dan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan-amalan yang salih, sesungguhnya mereka adalah khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Baik, kita baca dulu tafsir para ulama terkait dengan dua ayat tersebut. Ulama mengatakan, innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum naru jahannam. Orang-orang dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasara, orang-orang musyrik, hukuman mereka nanti di yaumul qiyamah adalah neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Ulaika hum asyaddul khaliqati syarra, mereka sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama yang perlu kita ketahui dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla ingin menjelaskan kepada hamba-hambanya yang beriman, kalau mereka itu beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir itu beda. Mereka beda tingkatan, beda derajat. Bagaimanapun keadaannya orang muslim itu dan bagaimana hebatnya orang kafir tersebut, tidak bisa disamakan. Yang ini adalah khairul bariyah, yang mereka adalah syarrul bariyah. Ini sebaik-baik orang, mereka sejelek-jelek orang. Ini Allah Azza wa Jalla yang membedakan. Oleh karena itu tidak ada pembenaran sedikit pun kepada orang yang ingin menggabung antara dua hal tersebut.
Kita dekatkan saja. Kita cari titik temu saja. Kan mereka masih agama samawi. Kan mereka masih menganggap Tuhan mereka Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, laisu sawa, kata Allah. Tidak sama. Tidak sama orang-orang yang mereka itu menyekutukan Allah, menganggap Allah punya anak, menganggap Allah punya ayah. Tidak sama dengan orang yang meyakini Trinitas, dengan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu. Ini adalah syarrul bariyah dan mereka adalah khairul bariyah. Ini yang pertama kali harus difahami oleh seorang muslim. Kenapa demikian jemaah yang dimuliakan Allah? Yang sedang maraknya hari-hari ini, dengan mudahnya seorang yang dia muslim mengucapkan selamat kepada orang-orang kafir. Di dalam hari rayanya orang kafir. Perlu diketahui jamaah yang dimuliakan Allah, ini adalah bentuk perendahan diri seorang muslim yang telah Allah angkat derajatnya itu di hadapan orang-orang kafir. Ini bukan permasalahan murni hubungan sosial, tidak, tetapi ini menyangkut ideologi. Dia mengatakan ucapan sesuatu yang difahami maknanya. Selamat, sesuatu yang mafhum, sesuatu yang ma'ruf, bahwa ketika dia mengatakan seperti itu, dia sedang mendoakan perbuatan-perbuatan syirik yang dilakukan oleh syarrul bariyah dengan doa-doa kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, saya rasa nalar seorang muslim, mereka tidak akan sampai berani untuk mengatakan selamat atas perzinahan kalian, selamat atas pencurian kalian, selamat telah membunuh seseorang, selamat telah makan narkoba, minum khamr. Saya rasa tidak sampai kepada hal itu. Tapi ini lebih ringan daripada seorang mengucapkan ucapan selamat kepada peribadatan dan hari rayanya orang kafir. Demikian ditegaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi beda. Kita sebagai seorang muslim beda. Memang beda tingkatan jamaah yang dimuliakan Allah. Allah yang membedakan. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian akan menghukumi? Beda. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus faham perbedaan ini. Kedua, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita hukuman orang-orang kafir. Semuanya tanpa terkecuali. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan selain keduanya dari kalangan orang-orang musyrik. Kenapa? Selain Yahudi dan Nasara dihukumi musyrik karena mereka semuanya menyekutukan Allah. Dan ini adalah sebagai isyarat semua agama selain Islam, mau agama Majusi, mau agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, mereka adalah orang-orang musyrik yang akan diberikan hukuman oleh Allah fi nari jahannam, berada di dalam neraka Allah Subhanahu, kalau mereka mati tidak sempat bertaubat. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh ragu dan kita tidak boleh bingung untuk mengatakan mereka di neraka kalau mereka mati di atas kekufuran. Kalau mereka bertaubat, masuk Islam, baik keislamannya, maka ini adalah sebuah kehebatan, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu. Tetapi kalau mereka mati di atas kekufuran, tempat mereka adalah di neraka Allah Subhanahu. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, di sini Allah mengatakan khalidina fiha. Khalidina fiha maknanya kekal di dalamnya. Dan ini adalah salah satu dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang kafir, orang-orang yang mereka itu mati dengan kekufuran, mereka tempatnya di dalam neraka Jahannam, kekal selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak ada ujung, tidak ada limit dalam hal ini, tidak ada akhir, semuanya kekal selama-lamanya. Dan ini diantara salah satu dalil yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang berada di dalam neraka Allah Subhanahu wa nadau ya maliku.
Liyaqdi alaina rabbuk. Mereka orang yang ada di dalam neraka, mereka teriak, wahai Malik. Malik adalah penjaga, malaikat penjaga neraka. Ya Malik. Mereka menyeru malaikat yang menjaga neraka, iqdi alaina rabbuk. Tolong matikan kita saja. Mereka ingin mati di dalam neraka. Penderitaan, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh malaikat-malaikat Allah, tidak, kalian tidak akan mati di situ selamanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah menjelaskan orang-orang yang berada di dalam neraka, wa ammal ladzina syaqau, orang-orang yang mereka celaka, fa finnar, mereka berada di dalam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ma damatis samawati wal ard, selama masih ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, kecuali dengan kehendak Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Ini adalah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. Tidak akan keluar sedikit pun. Dan ini adalah hukuman bagi mereka yang kafir dan mati di atas kekufuran. Neraka Allah ciptakan untuk mereka. Adapun orang yang bertauhid, ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka akan masuk ke dalam neraka. Hukuman Allah kepada orang yang muslim bertauhid yang masuk ke dalam neraka berbeda dengan hukuman orang-orang yang mereka itu kafir dan kekal di dalam neraka tersebut. Orang yang bertauhid setelah hilang dosa-dosanya, Allah angkat. Seorang yang dia muslim, mereka di dalam neraka Allah Azza wa Jal tidak seperti hukumannya orang-orang kafir. Orang kafir mereka tidak ada kematian. Sedangkan orang muslim, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi sebagian ulama mengatakan mereka akan mati. Sebagaimana kisah orang yang terakhir keluar dari neraka. Seorang yang dia sudah menjadi sudah menjadi arang. Sehingga diangkat oleh malaikat, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan sehingga tumbuh kembali tubuhnya. Al-muhim berbeda. Tapi orang-orang yang kafir, mereka itu tidak pernah merasakan bagaimana istirahat dari siksa Allah Azza wa Jal. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika kulit mereka itu melepuh, Allah ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan kepedihan siksa tersebut. Jamaah sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada kelompok rasionalis yang mereka mengatakan bahwa ini adalah bentuk ketidakadilan siksa Allah kepada mereka. Bagaimana mungkin orang hidup di dunia paling lama 100 tahun, lalu mereka itu disiksa di neraka berpuluh ratusan ribu tahun? Ini kan zulm mereka. Ini kan kezaliman. Dia hidup di dunia anggaplah 200 tahun. Kenapa siksaan harus melebihi? Akhirnya mereka mencari cara. Ini harus ada cara ini. Di antara mereka ada yang mengatakan seorang yang dia memasuki neraka Allah Azza wa Jal, dia akan merasakan siksaan itu sesuai dengan umur dia di dunia. Sesuai dengan umur dia di dunia. Setelah habis umur dia di dunia berapa? 80 tahun. Maka 80 tahun dia itu akan merasakan siksaan Allah. Setelah itu berubah. Siksaan Allah yang awalnya adalah sakit berubah menjadi kenikmatan. Jadi mereka disiksa oleh Allah, tetapi mereka juga merasakan kenikmatan dari siksaan tersebut. Tabiat mereka itu berubah. Bayangkan. Ada lagi yang mengatakan setelah habis umur mereka, saru jamadan, mereka seperti patung. Mereka menjadi patung di neraka Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak merasakan apapun. Dan ini adalah bentuk ta'wil dan tahrif nusus Alkitab was sunnah. Mereka semuanya dihukum oleh Allah kekal selama-lamanya. Baik. Permasalahan yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam ayat yang ke-7 Allah mengatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Khairul bariyah ini predikat seorang muslim. Walaupun dia bermaksiat,
Walaupun dia melakukan kemaksiatan, selama dia masih muslim, dia masih mendapatkan khairiyah, kebaikan, sesuai dengan persentase keimanannya. Imannya 20%, kebaikannya 20%. Imannya 10%, kebaikannya 10%. Imannya 3%, kebaikannya 3%. Imannya sempurna, maka kebaikannya sempurna. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, seorang yang dia masih muslim, walaupun dia melakukan apapun, tetap antara kita dan dia ada ikatan ukhuwah imaniyah dan islamiyah. Tidak boleh kita abaikan perkara itu. Ketika seorang muslim ingin menghajar saudaranya, hajar itu artinya tidak menyalami, tidak ngajak ngobrol, berpaling muka, ini namanya hajar. Dia tidak boleh mengabaikan khairiyah yang ada pada dia selama dia itu muslim. Sehingga ketika dia menghajar, dia harus ukur-ukur. Dia harus ukur-ukur. Dan dia harus memahami bahwa hajar dia tujuannya adalah menarik dia kepada kebaikan. Bukan untuk mendorong dia ke dalam lubang kehinaan. Rasul SAW ketika menghajar 3 sahabat. Ka'ab ibnu Malik, Murarah ibnu Rabi', Hilal ibnu Umayyah. 3 sahabat ini dihajar oleh Nabi SAW dengan ukuran. Dia masih sebagai seorang muslim. Bagaimanapun dia adalah seorang muslim. Sehingga ketika dia kembali kepada kebenaran, disambut oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sebagian orang kadang ketika dia menghajar, yang ada dalam pikirannya bagaimana dia itu menjadi orang sesat. Bagaimana caranya? Yang penting dia bukan dari barisan kita. Tidak boleh, jamaah yang saya muliakan. Syuri al-hajar, disyariatkan hajar adalah untuk mengembalikan saudara kita se-Islam kepada kebenaran. Seandainya dihajar, dia tidak kembali kepada kebenaran, maka tidak perlu dihajar. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Tidak kembali kepada kebenaran, orang lain tidak akan terpengaruh dengan dia, karena dia memang sudah jelas orang yang gak beres. Walaupun dia muslim, maka tidak ada faedahnya dihajar. Tetapi didekati, dinasehati, digandeng tangannya perlahan untuk menuju kepada jalan kebaikan. Bagaimanapun dia adalah khairul bariyah. Dia beriman dan beramal dengan amalan saleh, walaupun ratingnya atau kekuatannya turun. Baik, kemudian Allah menutup ayatnya ini dengan firman-Nya, jazaohum 'inda rabbihim jannat. Balasan yang Allah berikan pada mereka adalah sorga yang banyak. Jannatu adnin, sorga adn, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, itu bagi orang yang takut kepada Rabbnya. Kata ulama, jazaohum 'inda rabbihim yaumal qiyamah jannat iqamah. Balasan mereka dari Allah adalah di hari kiamat sorga di mana mereka akan tinggal, iqamah. Wastiqrar, mereka akan nyaman di sorga, tidak lewat, tapi memang itu jadi rumah mereka. Fi muntahal hasan, di dalam tingkat keindahan yang sangat. Nabi SAW di dalam menggambarkan keindahan sorga dengan kata-kata yang simple. Tidak mengatakan ada gedung yang begini begitu dan lain sebagainya, tetapi Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga yang tidak pernah dibayangkan oleh benak seseorang, tidak pernah dilihat oleh mata seseorang, dan didengar kenikmatannya oleh telinga seseorang. Itu dia. Penuh dengan keindahan. Tapi nanti jamaah, bukan sekarang. Baik, tajri min tahti kusuriha wa ashjariha al-anhar, mengalir di bawah istana mereka dan pepohonan mereka sungai. Dalam ayat lain Allah mengatakan ada 4 sungai yang Allah sebutkan. Fiha anharun min ma'in ghairi asin, sungai dari air yang tidak pernah berubah. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasa susu tersebut. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin, sungai dari khamr yang sangat enak diminum. Wa anharun min asalin musaffa, dan sungai dari madu yang sangat jernih.
Tidak bisa kita bayangkan. Baik. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Selama-lamanya. Sebagaimana ahlun nar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Faqabila a'malahum salihah. Allah terima amalan-amalan mereka yang salih. Dan ini adalah salah satu sifat yang wajib kita tetapkan bagi Allah. Kalau Allah itu ridha kepada hamba-hambanya, bukan seperti sebagian kelompok yang mereka tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat ridha, lalu mereka tahrif dengan makna lain. Allah itu tidak ridha. Kenapa? Karena kalau ridha nanti seperti makhluk. Terus gimana dengan ayat ini? Ridha di sini adalah maksudnya iradatus thawab. Allah ingin memberikan pahala. Jadi ridha dalam ayat ini maksudnya Allah ingin memberikan pahala. Dan ini adalah bentuk tahrif ahlul batil di dalam nusus al-asma wa sifat. Wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat. Dan Allah dan mereka ridha kepada Allah dengan apa yang Allah berikan bagi mereka dari kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak. Dzalikal jazaa'ul hasan. Itu balasan yang indah liman khafallah wajtanaba ma'asi. Bagi orang yang takut kepada Allah dan orang yang mereka menghindari kemaksiatan-kemaksiatan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menggabungkan kita semuanya dari barisan khairul bariyah, dan semoga Allah membalas untuk kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang memasuki surga Allah dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang saya muliakan, tatimah dari pembahasan surah Al-Bayyinah. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Kurang lebih demikian, insyaallah kita akhiri, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.